Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Samsara dari FG 5, kelas MK8B, mata kuliah Kewarganegaraan. Pada hari ini kembali bersama rekan-rekan saya, yaitu Alia, Raisa, dan Siva, akan membahas materi mengenai demokrasi itu gaduh. Namun, mengapa banyak dianut negara di dunia? Baik, tanpa berlama-lama, materi yang pertama akan dibahas yaitu mengenai mengapa sistem demokrasi banyak dianut oleh negara di dunia yang akan dijelaskan oleh rekan saya Alia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengapa sistem demokrasi dianut oleh banyak negara. Jadi, banyak negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dianggap tepat bagi negaranya. Peran demokrasi dalam suatu negara memang dinilai sangat menguntungkan, terutama bagi rakyat. Seperti yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln, bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Karena pada dasarnya, demokrasi sangat memberikan ruang terbuka bagi setiap warga negara untuk bersuara atau menyampaikan pendapat. Bahkan, dalam menentukan kebijakan publik juga tidak terlepas dari campur tangan warga negaranya. Selain karena demokrasi memfasilitasi silang pendapat, demokrasi juga menjamin kebebasan setiap orang untuk berpendapat. Hal tersebutlah yang membuat demokrasi banyak digunakan oleh berbagai negara. Karena demokrasilah yang menjamin hak suara seluruh rakyat negara tersebut. Memang demokrasi berisik, tapi indah karena semua orang punya kesempatan untuk berjuang mempertahankan haknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Freedom Institute tahun 2018, melihat dari segi penegakan hak asasi manusia, negara yang menganut demokrasi mempunyai skor penegakan HAM yang lebih tinggi. Sementara itu, dalam penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Freedom Institute tahun 2019, menemukan fakta bahwa warga di negara penganut sistem demokrasi juga cenderung mempunyai angka harapan hidup yang lebih tinggi. Namun, bukan berarti demokrasi adalah sistem pemerintahan yang sempurna. Oleh karena itu, untuk tahu lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan sistem demokrasi akan dijelaskan oleh rekan saya, Syifa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa saja kekurangan dan kelebihan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia secara umum. Saat ini, mayoritas negara masih sepakat bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang baik. Walaupun tidak sempurna, demokrasi masih lumayan mampu menyelesaikan permasalahan negara. Kelebihan yang pertama, demokrasi lebih baik dibanding sistem lainnya karena ada akuntabilitas. Artinya, harus bisa dipertanggungjawabkan, harus ada pertanggungjawaban, dan bisa dikontrol. Yang kedua, demokrasi meningkatkan kualitas pengambilan keputusan karena dipikirkan oleh banyak orang. Semakin banyak orang, semakin banyak ide, semakin bisa dampak negatif diminimalkan. Yang ketiga, dalam demokrasi, seseorang tidak akan bisa permanen menang atau permanen kalah. Sama seperti filosofi roda berputar. Dalam pemerintahan, tidak ada demokratis. Aturan bisa direkayasa sedemikian rupa sehingga bisa mendukung A sebagai pemenang. Dalam sistem demokrasi, tidak, karena melibatkan banyak orang, banyak yang ingin berkuasa, aturan tidak bisa dimonopoli sendiri. Yang keempat, terbuka pada koreksi kesalahan. Ada masyarakat sipil, ada LSM, yang siap memberikan masukan apabila kebijakan yang diambil pemerintah dianggap tidak menguntungkan masyarakat. Yang kelima, demokrasi meningkatkan martabat warga negara. Kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan, terpelajar atau tidak, kita punya kesetaraan politik. Selanjutnya, kekurangan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, tidak stabil. Situasi terus berganti sehingga mengantarkan pada ketidakstabilan. Yang kedua, demokrasi itu tentang kompetisi dan perebutan kekuasaan. Yang ketiga, tidak ada ruang khusus untuk orang. Yang keempat, tidak ada jaminan tidak korupsi. Hampir semua pemimpin otoriter fokus dalam arti menyalahgunakan kekuasaan. Tapi bukan berarti ada jaminan bahwa demokrasi bisa mengamankan negara dari korupsi. Sama saja ketika sistem tidak diatur
The Economist Intelligence Unit merilis laporan Indeks Demokrasi pada tahun 2020, di mana di laporan tersebut diketahui bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-64 dari 167 negara dengan skor sebesar 6,30. Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2020 ini merupakan indeks demokrasi terendah dalam 14 tahun terakhir. Menurutnya, indeks demokrasi ini membuat Indonesia dikualifikasikan sebagai rezim demokrasi cacat. Berdasarkan website yang ditulis oleh Hamzah dengan judul Krisis Demokrasi Indonesia, diketahui bahwa masih terdapat kelemahan yang signifikan dalam aspek demokrasi termasuk dalam pemerintahan, budaya politik yang cenderung terbelakang, serta tingkat partisipasi politik yang masih sangat rendah. Di mana diketahui bahwa terdapat perilaku aktor-aktor publik yang benar-benar buruk seperti dari praktek jual beli perilaku pencalonan yang cenderung melegalkan politik uang, lalu partai politik yang dibajak oleh para oligarki dan berdampak pada kompetisi internal yang tidak sehat, lalu pendekatan politik dinasti sebagai upaya melanggengkan kekuasaan hingga politik dengan biaya yang sangat mahal atau biaya yang sangat tinggi. Lalu, krisis demokrasi juga terkonfirmasi dengan adanya pembatasan kebebasan sipil dalam menyampaikan pendapat seperti yang dapat dilihat pada aksi massa untuk menolak Omnibus Law. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan menerima 1.900 dokumentasi berbentuk foto dan video terkait tindak kekerasan para aparat kepolisian kepada para demonstrasi. Bahkan masyarakat dihadapkan dengan pasal-pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Situasi ini tentu saja berbeda dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat lebih aktif untuk menyampaikan kritik dan masukan kepada pemerintah. Selanjutnya akan dipaparkan apakah demokrasi mampu beradaptasi dengan perubahan secara global. Perubahan global atau globalisasi dapat dipahami sebagai perubahan-perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi yang berkombinasi dengan pembentukan hubungan baik secara regional maupun secara global yang terus berkembang dari periode ke periode yang semakin menantang dan membentuk komunitas di negara modern. Pada akhirnya, semua perubahan tersebut mempunyai implikasi terhadap kapasitas negara dalam melakukan regulasi. Contoh yang paling sederhana adalah dalam bidang keuangan, yaitu dengan semakin meningkatnya perdagangan dunia dan perputaran modal secara global yang semakin intensif. Tentunya, hal tersebut memiliki dampak yang serius terhadap perekonomian setiap negara, di mana setiap negara harus beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat, sehingga regulasi yang dijalankan juga harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut, agar suatu negara dapat semakin kompetitif dan produktif dalam perekonomiannya, baik secara nasional maupun internasional. Tidak hanya dalam kegiatan perdagangan, namun dapat dilihat juga bahwa semakin banyak dilakukannya investasi oleh pihak asing, lalu semakin banyaknya penyediaan tenaga kerja oleh perusahaan multinasional. Secara menyeluruh, hal tersebut dapat dikatakan sebagai integrasi pasar finansial global, di mana hal tersebut telah mengurangi sedemikian rupa otonomi ekonomi nasional, mengingat bahwa aliran modal yang terjadi tidak dapat dikontrol oleh kekuatan negara manapun. Lalu bagaimana dengan demokrasi? Apakah demokrasi dapat beradaptasi atau bahkan berkembang dalam perubahan global yang semakin pesat? Terdapat dua pendapat umum mengenai hal tersebut. Pendapat pertama menyatakan bahwa globalisasi mengancam demokrasi. Sebaliknya, pendapat kedua menyatakan bahwa globalisasi dapat mengembangkan demokrasi. Untuk mengukur hal tersebut, tentunya tergantung pada seberapa besar ruang gerak yang diberikan oleh globalisasi terhadap demokrasi itu sendiri. Terdapat dua kriteria yang dapat diajukan, yaitu konsep otonomi dan konsep kesetaraan. Globalisasi akan dianggap sebagai pendorong atau penghambat demokrasi, tergantung pada apakah globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan yang lebih luas di antara individu dan masyarakat. Jika globalisasi ternyata mampu mendorong otonomi dan kesetaraan yang lebih luas, maka globalisasi dianggap akan memberikan masa depan yang lebih cerah bagi demokrasi. Jika globalisasi justru menghambat kedua hal tersebut, maka globalisasi dapat dianggap sebagai ancaman bagi demokratisasi politik. Nah, seperti itulah pembahasan mengenai sistem demokrasi dan mengapa ia dianut oleh berbagai negara. Semoga materi dan pembahasan yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua.
dan tentunya semakin memperluas wawasan mengenai sistem demokrasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.